kaifiyah al-husul ala sir min al-awliya, sir min asraril awliya. أولا السر، معنى السر هي نور يقذفه الله في قلب العبد، هذا معنى السر بواسطة عبد من عباده. أول لابد أنت إذا تريد يعني يوضع لك سر في هذا الإناء، مثل ما يوضع لك لبن في هذا الإناء، لابد يكون هذا الإناء صافي، يسكب لك اللبن الصافي. فإذا لابد أن تنظف الإناء. أولا نظافة القلب، نظافة القلب خلاص. الآن مثل الصحن حق الذبذبات هذا يتوجه نظيف، تأتي الصورة واضحة، الصفارة الباطن. فكيف نتصل بأولياء الله؟ بحسن الاعتقاد والأدب والمحبة والتعظيم، سواء ممن حضرنا محضرهم أو ممن سمعنا عنهم، فيكون لك اتصال بهم ولو بواسطة سوشيال ميديا. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan sirnya para aulia? Pertama kita pahami dulu mana sir itu apa. Sir itu adalah cahaya yang diletakkan oleh Allah pada hati seseorang dengan perantara hamba Allah yang lainnya. Jadi hati kita dikasih cahaya oleh Allah. Kalau hati kita bercahaya, kita tidak akan disesatkan oleh Allah. Selalu langkah kita benar, selalu ngikuti yang benar. Kenapa? Kita punya cahaya, punya nur. Nah, ini yang maksud sir. Itu bisa kita dapatkan. Jadi sir itu akan ditaruh oleh Allah pada hati seseorang dengan perantara hamba Allah yang lain yang diistimewakan di sisi Allah. Ya, apa caranya kita bisa mendapatkan sir dari hamba Allah yang istimewa ini? Pertama, persiapkan hati kita dulu, dibersihkan hati kita. Karena kalau hati itu kotor, hati itu kotor, wali itu tidak akan meletakkan sirnya pada hati tersebut. Seperti kalau ada orang bagi-bagi minuman, kita bawa gelas kotor, ya tidak bakalan dikasih, eman-emani minumannya, gelasnya kotor. Begitu juga hati kita, kalau hati kita masih kotor, dipenuhi sifat-sifat jelek, penuh dengan dengki, iri, hasud, ujub dan lain-lain, tidak akan dikasih sihir. Pertama itu dibersihkan dulu hatinya. Kemudian yang kedua, setelah hati kita bersih, maka yang husnudzon kepada hamba-hamba Allah lainnya, khususnya hamba-hamba Allah yang diberi keistimewaan, yang husnudzon, yang mantep, yang cinta, yang ta'zim, muliakan mereka, agungkan mereka, jangan merendahkan mereka. Dengan begitu kita akan dapat sir dari orang tersebut, dari hamba tersebut, baik kita ada di hadapannya, di sisinya, hadir majlis-majlisnya, atau dari jarak jauh kita hanya mendengar dari medsos, ada apa Habib Fulan atau Kiai Fulan, kita husnudzon, kita takdim, walaupun kita nggak pernah ketemu, akan nyetrum, akan kita dapat sirnya. Kuncinya di situ, hati kita bersihkan, kemudian yang husnudzon, yang cinta, yang takdim kepada mereka. Dengan begitu kita akan dapat. Kemudian soal terakhir, bagaimana supaya dapat pandangan khusus dari panjenengan? Dari Habib ini, kaif yani tariq ila husul nadhr khass minkum. ما شاء الله. كان السلف الصالح كل يستمد من الآخر، الأستاذ يستمد من التلميذ، التلميذ يستمد من الأستاذ، لأن الأستاذ يتعلم من التلميذ أكثر مما يتعلم التلميذ من الأستاذ. فكان كل واحد عنده حسن الظن بالثاني، فما غير هذا يمد وآخر كذا يستمد. هكذا طريقة السلف الصالح، بحسن الظن كل في الآخر، يحسن الظن، يعتقد النقص في نفسه والكمال في غيره، وإذا رأى نقصا أو عيبا في غيره نبهه عليه لأنه يراه كنفسه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا بالمحبة. بحسن المعاملة وحسن المحبة والمودة يحصل كل من الآخر مدد من أخيه.
إلا نتفاوت في ذلك المدد. كل معنا معه نور من السر. ما دام في قلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله عندك شيء من السر. حافظت على أدب لا إله إلا الله محمد رسول الله عندك سر. إلا مننا من عنده السرايا أبو 5 وأنه السرايا أبو 10 وفي حد سرايا أبو 100 وفي حد سرايا أبو 1000 سريبه يتفاوتون. وفي حد سرايا كالشمس بل أضوأ من الشمس. كلما قربت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلما زاد نور السراج حقك، وكلما قربت ممن قرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلما كان لك نصيب وافر من السر والنور، ويظهر عليك أثر البرهان في الدنيا قبل الآخرة. كل من حبهم ساد في الدنيا يسود، وفي البر يزخ يسود، وفي الآخرة يسود. أمان. فلهذا ما تعلق بمفلح أفلح. وإذا سخر الله أناسا لسعيد لا شك أنهم سعداء كما قال الإمام الأبوصيري في همزيته. Untuk pertanyaan tadi, bagaimana caranya kalau kita kepingin dapat pandangan khusus dari beliau? Beliau menjelaskan bahwa ulama salaf itu punya tradisi baik. Apa? Mereka itu saling mencari berkah dari lainnya. Tidak ada yang merasa paling hebat. Setiap orang menginginkan barokah dari lainnya. Ustadz mencari berkah dari muridnya, sebagaimana murid nyari berkah dari ustadznya. Malah salaf itu yang ngajar, ustadznya itu belajar lebih banyak dari muridnya daripada murid belajar dari gurunya. Artinya apa? Ustadznya itu lebih berharap berkah dari muridnya. Jadi semakin dia tinggi, dia jadi ustadz, bukan malah megaya, enggak. Jadi dia ini mencari berkah dari muridnya. Itu bukan hanya murid cari berkah dari ustadznya. Setiap orang salaf ini caranya kepingin dapat sir dan barokah dari aulia itu. Setiap orang harus meyakini kekurangan pada diri sendiri dan meyakini kesempurnaan pada temannya, pada orang lain. Guru kepada muridnya, murid pada gurunya. Seperti itu. Setiap kita harus merasa punya banyak kekurangan dan harus meyakini kesempurnaan pada orang lain. Hati kita harus kita kondisikan seperti itu. Kita meyakini orang lain selain kita itu semuanya sempurna, kita tok yang kurang. Tapi walaupun demikian, kalau kita kemudian mendapati kekurangan pada orang lain yang kita yakini kesempurnaannya itu, kita harus mengingatkan, bukan dibiarkan, tapi diingatkan. Jadi setiap melihat kekurangan dari orang lain kita ingatkan, bukan kita diamkan apalagi dirasani. Enggak, kita ingatkan. Kemudian juga harus ada mahabbah, saling mencintai satu sama lain. Beliau kemudian menjelaskan juga setiap orang yang di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dia punya berkah, punya sir, punya nur. Setiap orang yang muslim yang ada iman dalam hatinya, setiap mereka punya nur, punya sir. Cuman beda-beda. Seperti lampu, ada lampu 5 watt, 100 watt, 1000 watt. Nah ini. Orang itu, orang mukmin juga demikian. Ada yang sirnya kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang sangat besar. Yang terang itu seperti matahari cahayanya. Entah berapa watt itu, bahkan lebih terang daripada matahari. Ditentukan oleh apa? Perbedaan sir, perbedaan nur pada setiap orang mukmin itu ditentukan oleh kedekatan dia kepada Rasulullah SAW dan kedekatan dia kepada orang-orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Semakin orang itu dekat pada Rasulullah, semakin besar sirnya. Semakin dekat orang itu dengan orang-orang yang dekat kepada Rasulullah, semakin besar sirnya. Kemudian orang yang dekat dengan orang-orang yang seperti itu, yang dekat dengan Rasulullah SAW, maka dia akan diberi nur yang sangat terang benderang, baik di dunia, di barzah ataupun di akhirat. Dia akan dijadikan orang mulia baik di dunia, di barzah ataupun di akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Busiri dalam Hamaziyahnya, wa idza sakharallahu unasan lisaidin la syakka annahum su'ada'u. Ketika Allah mendekatkan seseorang kepada orang-orang yang beruntung. Jadi ada orang ditakdir oleh Allah dekat kepada orang-orang istimewa, orang-orang yang beruntung. Yakinlah orang itu adalah orang yang beruntung.